Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan dan semua dalam penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan berbagi renungan dan saya sampaikan dengan tema lewati sebuah perubahan. Kehidupan yang kita lewati pasti akan mengalami sebuah perubahan, dan perubahan yang kita alami bisa perubahan yang baik atau sebaliknya. Tetapi saya sangat percaya pada saat kita ada di dalam Tuhan, sekalipun kita mengalami perubahan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 12 yang bunyinya seperti ini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Di sini akan saya berikan contoh atau sebuah ilustrasi bagaimana proses terjadinya kupu-kupu yang indah, yang cantik. Jadi sebelum terjadinya kupu-kupu diawali terlebih dahulu dari telur. Jadi katakan setelah telur barulah mengalami perubahan menjadi ulat. Dan setelah menjadi ulat mengalami proses perubahan kembali menjadi kepompong. Dan setelah menjadi kepompong barulah menjadi kupu-kupu. Dalam proses tersebut yang sering disebut dengan metamorfosis itu tidak instan. Perlu waktu untuk mengalami sebuah perubahan. Ya. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma. Dikatakan marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ada perubahan yang terjadi untuk menanggalkan manusia lamanya dan untuk mengenakan kehidupan manusia yang diubahkan. Di sini saya mau sampaikan ada dua hal untuk kita bisa mengalami sebuah perubahan. Yang pertama, waktu berjumpa kepada Tuhan. Dalam Alkitab banyak sekali contoh di mana mereka yang mengalami perubahan pada saat mereka berjumpa kepada Tuhan. Ada kisah perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 48. Dikatakan perempuan Samaria tersebut belum percaya Tuhan. Dan dikatakan dia masih menyembah berhala. Dan latar belakang daripada kehidupan perempuan Samaria itu pun kurang baik. Sampai Yesus berkata kepada perempuan tersebut adalah, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ini yang ada padamu bukanlah suamimu. Jadi menandakan bahwa perempuan tersebut adalah perempuan yang kurang baik kehidupannya. Tetapi setelah perempuan tersebut berjumpa kepada Tuhan, perempuan tersebut percaya kepada Tuhan, maka perempuan tersebut mengalami sebuah perubahan. Dikatakan bahwa banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan karena kesaksian daripada perempuan tersebut. Saya sangat percaya orang boleh percaya kepada perempuan tersebut karena perempuan tersebut sudah diubahkan. Begitu juga kisah tentang Zakius, pemungut cukai. Dan kehidupannya sebagai pemungut cukai bisa dikatakan dia sering memeras, mungkin arogan. Ya, tetapi setelah dia berjumpa kepada Tuhan, dikatakan Zakius menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Dan dikatakan kehidupannya mengalami perubahan. Menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang mengasihi. Dikatakan Zakius itu menjual setengah dari miliknya dan diberikan kepada orang miskin. Dan dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Jadi dikatakan Zakius mengalami sebuah perubahan dari hidupnya pada saat dia berjumpa kepada Tuhan. Ya, untuk berjumpa kepada Tuhan kita bisa dengan banyak dengan berbagai hal. Mungkin melewati sebuah masalah, baik masalah keluarga, baik itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Tapi saya mau katakan, masalah apapun yang saat ini sedang dihadapi, tapi pada saat kita berjumpa kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk mengubahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan, pada saat kita sedang mengalami proses kehidupan, Yesus katakan, ikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Dan dikatakan, belajarlah kepadaku, dikatakan bahwa kamu akan mendapatkan ketenangan. Di sini belajar untuk tetap setia, belajar sebuah ketaatan, belajar dengan kerendahan hati dalam proses untuk kedewasaan iman.
Kadangkala masalah atau tantangan Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita, supaya kita mengalami perubahan. Yang dulu mengandalkan kekuatan, yang dulu mengandalkan pengertian sendiri, yang dulu mengandalkan kekayaan, bahkan mengandalkan jabatan dan relasi dan sebagainya, tetapi semua itu sia-sia, bahkan akan dapat mengecewakan. Tetapi pada saat proses kehidupan yang kita lewati, kita percayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita mengalami perubahan untuk kita menjadi lebih dewasa di dalam iman. Ya. Di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa hendaknya kamu diperbaharui terus-menerus. Berarti ada perubahan yang terjadi yang kita harus lewati pada saat kita berjumpa kepada Tuhan atau pada saat proses yang sedang kita alami. Ya. Mungkin saat ini kita bisa katakan, saya pernah berjumpa kepada Tuhan sekian tahun yang lalu, tapi dikatakan bukan yang awal yang menentukan, tetapi akhirlah yang menentukan. Dan kita mau tetap setia dalam pemrosesan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya ajak kita sama-sama, mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, agar kita terus dapat mengalami perubahan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih, kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.